Seorang miliuner bersembunyi di balik kacamata hitam, pura-pura buta untuk menguji hati orang-orang. Dia memutuskan menyeberangi jalan untuk menguji seorang anak jalanan kecil, dan apa yang terjadi setelahnya akan membuatmu menangis. Pagi itu, Taman-Taman Suropati di kawasan Menteng, Jakarta, tampak damai seperti biasanya. Di bawah rimbunnya pohon-pohon tua yang menjadi saksi bisu perkembangan ibu kota, Raden Wijaya duduk dengan tenang di salah satu bangku kayu. Pria berusia 45 tahun itu mengenakan setelan jas mahal dan kacamata hitam yang menutupi matanya. Bagi orang yang lewat, dia hanyalah seorang pria biasa yang menikmati pagi di taman kota. Namun kenyataannya, Raden adalah salah satu pengusaha terkaya di Jakarta, pemilik Wijaya Group yang menguasai berbagai sektor bisnis dari properti hingga teknologi. Kekayaannya yang luar biasa tidak banyak diketahui publik. Raden selalu memilih untuk hidup di bawah radar, menghindari sorotan media dan kemewahan yang mencolok. Tapi hari ini, dia memiliki tujuan yang berbeda. Dia ingin melakukan eksperimen sosial sederhana, berpura-pura menjadi tunanetra untuk menguji kebaikan orang-orang di sekitarnya. Tidak jauh dari tempat Raden duduk, seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian lusuh mengamati aktivitas taman dari balik semak-semak. Bima, begitu dia dipanggil oleh anak-anak jalanan lainnya, baru berusia 10 tahun tapi sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan jalanan Jakarta. Sudah berminggu-minggu dia berusaha mengumpulkan beberapa keping uang untuk membeli makanan. Tanpa keluarga dan tempat bernaung, dia cepat belajar bahwa tidak semua orang memandang dengan belas kasihan pada mereka yang membutuhkan. Mata Bima, yang tajam dan waspada, memperhatikan ketika Raden bangkit dari bangkunya dan mulai berjalan ke arah jalan raya yang ramai. Ada sesuatu dalam gerak-gerik pria itu yang membuat instingnya waspada. Ketika Raden mencapai tepi trotoar, dia terlihat ragu-ragu, seolah-olah bingung apakah aman untuk menyeberang atau tidak. Tanpa pikir panjang, Bima berlari menghampiri pria itu, memegang lengannya dan berkata, "Tunggu, Pak, jalannya sedang ramai, biar saya bantu." Raden terkejut dengan inisiatif anak itu, tersenyum tipis dan membiarkan Bima menuntunnya melintasi jalan dengan aman. Selama menyeberang, dia mengajukan beberapa pertanyaan. "Siapa namamu, Nak? Sudah lama kamu berada di sekitar sini?" Bima mengalihkan pembicaraan, terbiasa untuk tidak mempercayai orang asing. Tetapi cara Raden yang lembut membuatnya sedikit menurunkan kewaspadaannya. Ketika mereka mencapai sisi lain jalan, anak itu melepaskan lengan Raden dan bersiap untuk berlari kembali ke rutinitasnya, tetapi pengusaha itu menahannya. "Tunggu, kamu membantuku tanpa meminta imbalan apapun. Hal seperti ini tidak sering terjadi." Bima, dengan sikap canggung, mengangkat bahunya. "Tidak ada salahnya membantu, kan?" "Pak!" Raden memutuskan untuk menguji kejujuran anak itu lebih jauh. Dia mengeluarkan dompet dari sakunya dan tidak sengaja menjatuhkannya ke tanah. Bima menatap dompet itu, ragu sejenak, tetapi kemudian mengambilnya dan menyodorkannya kepada Raden. "Pak, dompet Bapak jatuh." Raden merasakan sesuatu bergetar di hatinya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa meskipun hidup dalam kesulitan, anak ini masih memegang teguh rasa benar dan salah, sesuatu yang jarang ditemukan. Dia memutuskan bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk Bima. Tapi dia tidak ingin sekadar memberi uang, dia ingin mengubah hidup anak itu selamanya. "Terima kasih, Nak," ucap Raden sambil mengambil dompetnya kembali. "Apa kamu lapar? Mau makan siang bersamaku?" Bima menatapnya dengan curiga, tapi perutnya yang keroncongan mengalahkan kewaspadaannya. Dia mengangguk pelan. Di sebuah warung sederhana di pinggir taman, Raden memesan makanan untuk mereka berdua. Saat mereka makan, dia mengamati bagaimana Bima melahap makanannya dengan cepat, namun tetap menjaga sopan santun. Ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. "Jadi, Bima, di mana keluargamu?" tanya Raden dengan hati-hati. Bima terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara pelan, "Tidak punya, Pak. Sudah lama saya hidup sendiri." "Dan sekolah? Apa kamu bersekolah?" Anak itu menggeleng. "Dulu, Pak, tapi sudah lama berhenti." Raden mengangguk-angguk. Dia mulai menceritakan tentang dirinya sendiri, tentu saja dengan versi yang disederhanakan. Dia berkata bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan
dan tinggal tidak jauh dari sana. Bima mendengarkan dengan sopan, meskipun masih ada keraguan di matanya. Selama beberapa hari berikutnya, Raden mulai rutin muncul di taman. Dia membawa makanan untuk Bima, mengajukan pertanyaan tentang hidupnya, dan perlahan-lahan mendapatkan kepercayaannya. Dia menemukan bahwa anak itu memiliki bakat alami untuk angka-angka dan meskipun kurang pendidikan formal, dia memiliki kecerdasan yang tajam. Raden melihat potensi yang perlu diasah di sana. Suatu sore, ketika mereka duduk di bangku taman yang sama di mana mereka pertama kali bertemu, Raden memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran pada Bima. "Bima, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu," mulai Raden melepas kacamata hitamnya. "Aku sebenarnya tidak buta. Semua ini adalah tes untuk melihat siapa yang akan membantuku tanpa mengharapkan imbalan." Mata Bima melebar karena terkejut, tapi anehnya dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia merasa bahwa seseorang akhirnya benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai anak jalanan yang patut dikasihani. "Aku ingin membuat penawaran untukmu," lanjut Raden. "Aku ingin membawamu untuk bersekolah, memberimu tempat tinggal, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Tapi, ada satu syarat. Kamu perlu belajar untuk percaya dan menghadapi tantangan kehidupan barumu dengan berani." Bima ragu-ragu. Dia takut ini hanyalah janji kosong lain, tapi jauh di lubuk hatinya, sesuatu membisikkan bahwa dia bisa mempercayai Raden. Namun, sebelum Bima dapat menerima tawaran itu, seorang pria dengan aura mengancam muncul dari kejauhan. Bima langsung mengenali sosok itu, Dharma, seorang penipu yang mengeksploitasi anak-anak jalanan. Melihatnya, Bima merasakan ketakutan yang luar biasa. Tanpa berpikir dua kali, dia berbalik dan berlari secepat mungkin menghilang di antara ganggang sempit kota. Dharma mendekati Raden dengan wajah mengancam. "Anak itu milik saya," katanya kasar. "Dia berhutang uang dan tidak akan pergi dari sini tanpa kompensasi." Raden menyadari keseriusan situasi dan mencoba bernegosiasi, tetapi Dharma mengancam akan melaporkan pengusaha itu atas tuduhan mendekati anak di bawah umur dengan niat tidak baik. Sementara itu, Bima masih dalam pelarian, panik, dan ketakutan. Memori-memori lama tentang kekerasan yang dilakukan Dharma terhadapnya berkelebat dalam pikirannya. Dia hampir menyerah, tetapi kemudian teringat janji diam-diam yang dia buat pada dirinya sendiri. Tidak akan pernah lagi menjadi korban. Dengan tekad baru, Bima memutuskan untuk berlari ke arah rumah mewah Raden. Satu-satunya orang yang dia percaya bisa membantunya. Jantungnya berdebar keras ketika menyadari Dharma mengejarnya, tapi dia tidak berhenti. Dia harus memutuskan, terus melarikan diri atau percaya pada Raden untuk membantunya. Dengan determinasi kuat, Bima sampai di gerbang rumah Raden dan menggedor-gedor dengan putus asa, berteriak memanggil nama pengusaha itu. Dia telah memutuskan untuk mempercayai Raden. Orang yang baru dikenalnya tapi telah menunjukkan kebaikan hati yang tulus. Dengan napas terengah-engah dan wajah pucat, Bima terus mengetuk gerbang rumah megah Raden. Butiran keringat mengalir deras di wajahnya yang kotor. Untunglah seorang penjaga keamanan mendengar ketukannya yang panik dan segera memanggil Raden yang baru saja tiba beberapa menit sebelumnya. Raden berlari ke gerbang dan terkejut melihat Bima dalam kondisi ketakutan. "Bima, ada apa? Apa yang terjadi?" "Pak Raden, tolong saya." Bima berteriak dengan suara bergetar. "Dharma mengejar saya. Dia orang jahat yang memaksa anak-anak jalanan mencuri dan mengemis untuknya. Kalau tertangkap, saya akan dipukuli lagi." Belum sempat Raden merespons, sosok Dharma muncul dari kejauhan. Raden dengan cepat menarik Bima masuk ke halaman rumahnya dan memerintahkan penjaga untuk mengunci gerbang. Dharma mencapai gerbang, wajahnya merah karena marah. "Kembalikan anak itu padaku," teriaknya. "Dia bekerja untukku." Raden berdiri tegak, menatap Dharma dengan tatapan dingin. "Anak ini bukan milik siapapun. Dan jika kamu berani mendekatinya lagi, aku akan menghubungi polisi. Aku yakin mereka akan sangat tertarik dengan bisnis yang kamu jalankan." Dharma mendengus marah. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi.
Aku punya koneksi. Ini belum berakhir. Dengan ancaman terakhir, Dharma berbalik dan pergi. Tapi tatapan kebencian yang dia lemparkan pada Raden dan Bima menunjukkan bahwa konfrontasi ini baru permulaan. Dalam keamanan rumah mewah Raden, Bima masih gemetar. Rumah itu seperti istana baginya, dengan langit-langit tinggi, lukisan-lukisan mahal, dan perabotan mewah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Kamu aman di sini," kata Raden menenangkan. "Bisakah kamu menceritakan padaku tentang Dharma ini?" Perlahan-lahan, Bima mulai membuka diri. Dia menceritakan bagaimana Dharma mengumpulkan anak-anak jalanan, menjanjikan mereka perlindungan dan makanan. Tetapi kemudian memaksa mereka untuk mencuri, mengemis, atau menjual barang-barang kecil dengan target pendapatan harian. Mereka yang gagal memenuhi target akan dihukum dengan keras. "Saya kabur darinya 3 bulan lalu," jelas Bima. "Sejak itu saya selalu bersembunyi dan berpindah-pindah. Saya takut dia akan menemukan saya." Raden mendengarkan dengan seksama, amarah diam-diam bergejolak dalam dirinya. Dia selalu tahu bahwa kehidupan di jalanan Jakarta bisa sangat kejam. Tetapi mendengar pengalaman langsung dari Bima membuatnya semakin bertekad untuk membantu. "Bima," kata Raden setelah beberapa saat, "ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan padamu." Raden membawa Bima ke ruang kerjanya yang luas. Dinding-dinding ruangan itu dipenuhi dengan penghargaan bisnis, foto-foto Raden bersama tokoh-tokoh penting, dan berita tentang keberhasilan Widjaja Group. "Namaku Raden Widjaja," kata Raden dengan lembut, "dan aku bukan hanya seorang pekerja biasa seperti yang kukatakan padamu." Mata Bima melebar melihat foto-foto dan artikel di dinding. Bapak orang kaya." Raden tersenyum. "Ya, aku memiliki beberapa perusahaan. Tapi kekayaan bukan segalanya, Bima. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki." Dia menceritakan pada Bima bahwa dia sendiri tidak dilahirkan dalam keluarga kaya. Dia berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta dan harus bekerja keras sejak muda. Berkat mentor yang baik dan kesempatan pendidikan, dia bisa mencapai posisinya sekarang. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, Bima, kecerdasan dan kebaikan hati yang tidak ternilai. Aku ingin memberimu kesempatan yang sama seperti yang pernah kuterima." Bima menatap Raden, masih tidak yakin apakah dia bisa mempercayainya sepenuhnya. "Mengapa Bapak melakukan ini untuk saya? Saya bukan siapa-siapa." "Kau salah," jawab Raden. "Kau adalah seseorang dengan potensi besar, dan tindakanmu yang tanpa pamrih membantuku menyeberang jalan, meskipun kau sendiri dalam kesulitan, membuktikan bahwa kau memiliki hati yang baik. Itu sangat langka dan berharga." Malam itu Bima menginap di salah satu kamar tamu di rumah Raden. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidur di tempat tidur yang nyaman, dengan perut kenyang dan perasaan aman. Keesokan paginya, Sinta, asisten rumah tangga Raden yang sudah bekerja untuknya selama bertahun-tahun, membangunkan Bima untuk sarapan. Wanita parubaya yang ramah itu langsung menyukai anak yang sopan tersebut dan dengan senang hati membuatkan makanan kesukaannya. Saat sarapan, Raden membahas rencananya. "Bima, aku ingin kau tinggal di sini dan mulai bersekolah. Aku akan mengurus semua yang kau butuhkan, pakaian, buku, dan apapun untuk pendidikanmu. Tapi keputusan ada di tanganmu. Aku tidak akan memaksamu." Bima menatap piring sarapannya, pikirannya berkecamuk. Tawaran Raden terdengar seperti mimpi, tetapi pengalaman hidup di jalanan membuatnya waspada terhadap hal-hal yang terlihat terlalu baik. Bagaimana jika ini semua hanya sementara? Bagaimana jika Raden berubah pikiran? Dan bagaimana dengan Dharma? Seakan membaca pikirannya, Raden berkata, "Tentang Dharma aku akan menanganinya. Kau tidak perlu khawatir. Aku punya kenalan di kepolisian yang bisa membantu menyelidiki aktivitasnya." Pada saat itu telepon Raden berdering. Dia menjawabnya dengan ekspresi serius, lalu permisi untuk mengangkat telepon di ruang kerjanya. Bima mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Sinta. "Bu Sinta, apa Pak Raden selalu seperti ini? Membantu orang asing?" Sinta tersenyum hangat.
Pak Raden mungkin terlihat keras dari luar, tapi hatinya sangat baik. Dia selalu mencari cara untuk membantu orang lain, terutama anak-anak yang kurang beruntung. Mungkin karena masa lalunya sendiri. Bima mengerutkan kening. Masa lalunya? Pak Raden juga pernah mengalami masa sulit saat kecil, jawab Sinta. Dia kehilangan orang tuanya saat masih sangat muda. Beruntung, ada seorang pengusaha baik yang melihat potensinya dan membantunya mendapatkan pendidikan. Itu sebabnya dia selalu berusaha melakukan hal yang sama untuk orang lain. Cerita Sinta membuat Bima merenung. Mungkin dia dan Raden tidak terlalu berbeda. Mungkin dia bisa mempercayai pria ini. Di ruang kerjanya, Raden sedang berbicara dengan serius di telepon dengan sahabatnya, Komisaris Polisi Hendra. Hendra, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki seseorang bernama Dharma. Dia mengeksploitasi anak-anak jalanan di sekitar Taman Suropati. Kami sudah lama mencurigai aktivitas seperti itu di daerah tersebut, jawab Hendra. Tapi sulit mendapatkan bukti konkret atau saksi yang mau bicara. Sekarang kau punya saksi, kata Raden. Aku akan mengirimkan semua informasi yang aku dapatkan dari Bima. Tapi tolong rahasiakan identitasnya dulu. Anak ini sudah cukup ketakutan. Setelah menutup telepon, Raden kembali ke ruang makan dan menemukan Bima sedang membantu Sinta membereskan piring-piring. Pemandangan sederhana itu membuat Raden tersenyum. Anak ini memang istimewa. Bima, panggil Raden, kau tidak perlu memutuskan sekarang. Tinggallah di sini beberapa hari dan lihat sendiri bagaimana rasanya. Jika kau tidak nyaman, kau bebas. Pergi kapanpun kau mau. Bima mengangguk pelan. Baik Pak, terima kasih. Hari-hari berikutnya menjadi masa adaptasi bagi Bima. Raden membelikannya pakaian baru, membawanya ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan, dan bahkan mulai mengajarinya pelajaran dasar untuk mempersiapkannya kembali ke sekolah. Bima yang ternyata sangat cerdas, menyerap semua pengetahuan dengan cepat. Suatu sore, ketika mereka sedang belajar matematika di perpustakaan rumah Raden, telepon berdering lagi. Kali ini, wajah Raden berubah pucat setelah menerima telepon tersebut. Ada apa, Pak? Tanya Bima khawatir. Raden menggelengkan kepalanya. Hendra baru saja memberitahuku bahwa Dharma dibebaskan setelah ditangkap. Tampaknya dia memiliki koneksi dengan pengacara berpengaruh yang berhasil mendapatkan jaminan untuknya. Ketakutan kembali menyelimuti Bima. Apa dia akan datang mencari saya lagi? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, jawab Raden, tegas. Mulai sekarang kau tidak akan pergi kemanapun tanpa pengawalan. Aku akan memastikan keamananmu. Malam itu, saat Bima tertidur, Raden duduk di ruang kerjanya, memikirkan situasi ini. Pembebasan Dharma tidak seperti kebetulan. Dia mulai mencurigai bahwa ada seseorang di balik ini, seseorang yang mungkin memiliki kepentingan untuk menyabotasenya. Namanya segera muncul dalam pikirannya, Surya Pratama. Surya Pratama, CEO Pratama Enterprises, telah menjadi rival bisnis Raden selama hampir 2 dekade. Persaingan mereka dimulai ketika keduanya masih menjadi eksekutif muda yang ambisius di perusahaan properti yang sama di Jakarta. Ketika Raden mendapatkan promosi yang diincar Surya, kebencian mulai tumbuh. Sejak saat itu, Surya selalu mencari cara untuk mengalahkan Raden, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Pagi itu di kantornya yang mewah di lantai teratas gedung pencakar langit Pratama Tower di kawasan Sudirman, Jakarta, Surya sedang mempelajari laporan tentang aktivitas terbaru Raden. Jendela kaca besar di belakangnya memberikan pemandangan spektakuler kota Jakarta, tapi pikirannya hanya terfokus pada rival lamanya. Jadi, Raden sekarang mengadopsi anak jalanan? Tanya Surya pada asistennya Dewi yang baru saja menyampaikan informasi terbaru. Apa motifnya? Dewi, wanita cerdas berusia 30-an yang telah bekerja untuk Surya selama 5 tahun, mengangkat bahunya. Informan kita mengatakan bahwa Raden tampaknya tulus ingin membantu anak itu. Namanya Bima, sekitar 10 tahun, mantan karyawan Dharma yang kita kenal. Surya tersenyum licik. Dharma yang baru saja kita bantu bebaskan dari tahanan polisi? Betul. Pak, pengacara kita berhasil mendapatkan penangguhan penahanannya dengan jaminan yang cukup besar. Surya bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati jendela,
memandang ke arah gedung Wijaja Group yang terlihat dari kejauhan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang anak ini. Apa yang membuat Raden begitu tertarik padanya? Dan bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk keuntungan kita? Sementara itu, di kediaman Raden, Bima sedang mengalami pagi yang berbeda dari biasanya. Untuk pertama kalinya, dia mengenakan seragam sekolah baru dan bersiap untuk hari pertamanya di sekolah swasta bergengsi di Jakarta, Mentari International School. "Apa saya terlihat aneh, Pak?" tanya Bima dengan gugup menarik-narik dasinya yang tidak nyaman. Raden tersenyum hangat. "Kau terlihat seperti seorang pelajar yang siap menaklukkan dunia. Dan ingat, kamu tidak perlu formal terus denganku. Panggil saja aku Om Raden kalau kau mau." Bima tersenyum malu-malu. "Baik, Om Raden." Sinta muncul dari dapur dengan kotak bekal yang sudah dia persiapkan dengan penuh kasih sayang. "Ini bekalmu, Bima. Jangan lupa dimakan saat istirahat ya." Bima menerima bekal itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama sekali sejak ada orang yang memperhatikan kebutuhannya seperti ini. Rasa haru dan terima kasih membanjiri hatinya, tapi dia berusaha menahannya. Dia tidak ingin terlihat lemah di hari pertamanya. "Ayo, sudah waktunya berangkat," kata Raden, menuntun Bima ke mobil mewah yang sudah menunggu di depan. "Pak Agus akan mengantarmu ke sekolah dan menjemputmu nanti. Dia juga akan selalu berada di sekitar sekolah untuk memastikan keamananmu." Pak Agus, sopir sekaligus pengawal pribadi Raden yang bertubuh tegap, mengangguk dan tersenyum pada Bima. "Jangan khawatir, Dik. Saya akan menjaga adik dengan baik." Sepanjang perjalanan ke sekolah, Bima memandang keluar jendela dengan campuran perasaan takjub dan kecemasan. Jakarta yang dia kenal selama ini terlihat berbeda dari balik kaca mobil mewah. Lebih teratur, lebih bersih, lebih asing. Dia merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali baru. "Gugup?" tanya Raden, memperhatikan keheningan Bima. "Sedikit, Om," jawab Bima jujur. "Bagaimana kalau mereka tahu saya dari jalanan? Bagaimana kalau saya tidak sepintar mereka?" Raden meletakkan tangannya di bahu Bima dengan lembut. "Kau adalah tamu spesialku, dan tidak ada yang perlu tahu tentang masa lalumu kecuali jika kau ingin membaginya. Dan soal kepintaran, percayalah, kau lebih cerdas dari yang kau kira. Aku sudah melihatnya." Setibanya di sekolah, mereka disambut oleh kepala sekolah, Ibu Kartika, yang telah diberitahu sebelumnya tentang situasi khusus Bima. Dengan bijaksana, dia tidak mengungkit latar belakang Bima dan memperlakukannya seperti murid pindahan biasa. "Selamat datang di Mentari International School, Bima," sambut Ibu Kartika dengan senyum hangat. "Kami senang menerimamu sebagai bagian dari keluarga besar kami. Mari, akan kukenalkan pada wali kelasmu." Dengan berat hati, Raden harus meninggalkan Bima untuk menjalani hari pertamanya. "Kau akan baik-baik saja. Ingat, Pak Agus akan selalu dekat, dan aku akan menjemputmu sendiri nanti sore." Bima mengangguk, berusaha terlihat berani meski jantungnya berdebar kencang. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dia hadapi, bukan bertahan, hidup di jalanan, tapi beradaptasi dengan kehidupan normal yang tidak pernah dia alami. Hari pertama di sekolah berjalan dengan berbagai tantangan. Beberapa anak menatapnya dengan penasaran, yang lain dengan pandangan merendahkan karena penampilannya yang kikuk dan cara bicaranya yang berbeda. Tapi ada juga beberapa yang bersikap ramah, terutama seorang gadis bernama Maya yang dengan sukarela menjadi pemandunya. "Kau murid baru ya? Aku Maya." Gadis dengan kuncir rambut itu memperkenalkan diri saat jam istirahat. "Mau makan bersama?" Dengan ragu-ragu, Bima mengangguk. Mereka duduk di kantin sekolah yang ramai, dan Maya dengan antusias menceritakan tentang sekolah, guru-guru, dan kegiatan ekstrakurikuler. Bima sebagian besar hanya mendengarkan, terkejut dengan keramahan gadis itu. "Kau tinggal di mana?" tanya Maya. "Aku tinggal dengan Wali," jawab. Bima hati-hati, tidak yakin bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Raden. "Oh, walimu Pak Raden. Wijaja itu ya yang tadi mengantarmu?" Maya tampak terkejut. "Wah, dia kan super kaya. Ayahku bekerja di salah satu perusahaannya. Katanya Pak Raden itu sangat dermawan, tapi juga sangat misterius." Bima tidak tahu harus merespons bagaimana. Dia tidak terbiasa membicarakan Raden dengan orang lain, apalagi menyadari bahwa ternyata
Raden cukup terkenal. Saat bel pulang berbunyi, Bima merasa lega. Hari pertamanya telah berakhir, dan meskipun ada beberapa momen canggung, secara keseluruhan tidak seburuk yang dia bayangkan. Seperti janjinya, Raden sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Wajahnya berseri-seri melihat Bima keluar dengan selamat. "Bagaimana hari pertamamu?" tanya Raden begitu Bima masuk ke dalam mobil. Bima tersenyum tipis. "Aneh tapi menyenangkan, Om. Saya bahkan punya teman baru, namanya Maya." Raden terlihat senang. "Itu kabar baik. Siapa Maya ini?" "Anak perempuan yang ramah. Katanya ayahnya bekerja di perusahaan Om Raden." "Oh, siapa namanya?" "Saya tidak tanya nama lengkapnya," jawab Bima. Baru menyadari bahwa dia tidak tahu banyak tentang teman. Barunya itu. Raden mengangguk, tidak ingin terlalu mendesak. "Inte, yang penting kau merasa nyaman. Nanti pelan-pelan kau akan mengenal lebih banyak teman." Dalam perjalanan pulang, Raden menerima telepon yang membuatnya mengerutkan dahi dengan serius. Dia berbicara dengan suara rendah, berusaha agar Bima tidak mendengar, tetapi beberapa kata tetap tertangkap oleh telinga tajam anak itu. "Surya, penyelidikan, dan hati-hati." Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Sinta yang telah menyiapkan makanan kesukaan Bima untuk merayakan hari pertamanya di sekolah. Sambil makan, Bima menceritakan pengalamannya dengan lebih detail, dan Raden mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah makan malam, Raden pergi ke ruang kerjanya untuk menelepon Komisaris Hendra lagi. "Hendra, apa kau sudah menyelidiki siapa yang membantu Dharma keluar? Aku curiga Surya ada di balik semua ini." "Intuisimu benar, Raden," jawab Hendra. "Pengacara yang membantu Dharma bekerja untuk firma hukum yang biasa menangani kasus-kasus Pratama Enterprises. Tapi kita belum punya bukti konkret tentang keterlibatan langsung Surya." Raden menghela napas. "Dan ini bukan kebetulan. Surya pasti tahu tentang Bima dan mencoba menggunakan Dharma untuk menggangguku. Berhati-hatilah, Raden. Surya bukan orang yang main-main. Jika dia benar-benar mengincar Bima untuk menekanmu, situasinya bisa berbahaya." "Aku tahu. Itulah sebabnya aku memperkuat keamanan rumah dan menugaskan Agus untuk selalu mengawasi Bima." Setelah menutup telepon, Raden duduk termenung di kursinya. Langit Jakarta yang gelap dan dipenuhi gemerlap lampu kota terlihat jelas dari jendela ruang kerjanya. Dia tahu bahwa melindungi Bima dari Dharma hanyalah awal. Jika Surya benar-benar terlibat, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. 2 bulan telah berlalu sejak Bima mulai tinggal bersama Raden. Perubahan pada diri anak itu sungguh menakjubkan. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini mulai berisi, kulitnya yang dulunya kusam kini bersinar sehat, dan yang paling penting, matanya yang dulu selalu waspada dan ketakutan kini mulai menunjukkan percikan harapan dan kebahagiaan. Di sekolah, Bima menunjukkan kemajuan pesat yang membuat para guru takjub. Kecerdasannya yang luar biasa, terutama dalam matematika dan sains, mulai terlihat. Raden tidak bisa lebih bangga lagi. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama di perpustakaan, dengan Raden membantu Bima mengerjakan pekerjaan rumahnya, atau hanya sekadar mendiskusikan berbagai hal yang Bima pelajari di sekolah. Ikatan antara mereka semakin dalam, berkembang dari sekadar hubungan penolong dan yang ditolong menjadi semacam ikatan ayah dan anak. Namun, di balik ketenangan dan kemajuan, itu ancaman masih menggantung di udara. Dharma belum muncul lagi, tetapi Raden tahu dia masih ada di luar sana menunggu kesempatan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, aktivitas Surya Pratama semakin mencurigakan. Dia telah mengakuisisi 3 perusahaan kecil yang sebelumnya bekerja sama dengan kita. Lapor Direktur Operasional Wijaja Group Satria dalam rapat direksi pagi itu. Dan minggu lalu dia menawarkan harga yang sangat tinggi untuk tanah di Bali yang sedang kita incar untuk proyek resort baru. Raden mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja rapat. Dia mencoba menghambat ekspansi kita, tapi kenapa sekarang? Surya biasanya lebih sabar dalam strateginya. Mungkin ini ada hubungannya dengan merger besar yang sedang kita negosiasikan dengan investor Singapura, usul Satria.
Jika berhasil, kita akan menjadi konglomerat terbesar di Indonesia Timur, melampaui grup Pratama. Raden mengangguk perlahan. Mungkin, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang lebih personal di balik semua ini. Saat rapat selesai dan semua eksekutif telah meninggalkan ruangan, Raden memanggil asistennya, Aditya. Adit, aku ingin kau menyelidiki semua koneksi antara Surya dan Dharma. Apapun yang bisa kau temukan, pertemuan, transaksi keuangan, komunikasi, dan tingkatkan keamanan di sekitar Bima. Aku tidak ingin mengambil risiko. Aditya mengangguk patuh. Baik Pak, saya akan segera mengurus ini. Sore itu saat Bima pulang sekolah, dia tampak lebih diam dari biasanya. Raden, yang telah belajar membaca suasana hati anak itu, segera menyadari ada yang tidak beres. Ada masalah di sekolah? Tanya Raden lembut saat mereka duduk di taman belakang rumah. Bima menggeleng lalu dengan ragu-ragu mengeluarkan sebuah undangan dari tasnya. Maya mengundang saya ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Raden tersenyum. Itu bagus, bukan? Maya adalah teman pertamamu di sekolah. Iya, tapi Bima menggigit bibirnya. Apa saya bisa pergi? Maksud saya, dengan Dharma masih di luar. Sana Raden menghela napas. Dia tidak ingin ketakutan akan Dharma terus mengekang kehidupan normal Bima. Tentu saja kau bisa pergi. Pak Agus akan mengantarmu dan menunggumu sampai pesta selesai. Tidak akan ada masalah. Wajah Bima langsung berseri-seri. Sungguh, terima kasih Om Raden. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam itu, ketika Bima sedang mengerjakan PR di kamarnya, Aditya tiba-tiba masuk ke ruang kerja Raden dengan wajah pucat. Pak, saya mendapatkan informasi penting, kata Aditya dengan suara rendah. Maya, teman sekolah Bima, adalah anak dari Bambang Setiawan, Direktur Keuangan Pratama Enterprises. Raden terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Kau yakin? Positif, Pak. Saya sudah memeriksa datanya 2 kali. Dan ada lagi, undangan pesta. Ulang tahun itu, sepertinya itu akan diadakan di rumah Surya Pratama sendiri, bukan di rumah keluarga Setiawan. Ini bukan kebetulan. Raden yakin bahwa Surya sedang mencoba menggunakan Maya untuk mendekati Bima. Tapi, apa tujuannya? Apakah dia bermaksud menculik Bima? Atau mungkin ini hanya taktik untuk mengintimidasi Raden? Apakah Maya bagian dari rencana ini? Tanya Raden, lebih kepada dirinya sendiri. Sulit dikatakan, Pak. Dia masih anak-anak. Mungkin tidak mengetahui motif ayahnya atau Surya. Raden merasa terjebak dalam dilema. Dia tidak ingin mengecewakan Bima dengan melarangnya pergi ke pesta tersebut, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan risiko keamanan yang nyata. Bagaimana jika Dharma muncul di sana? Atau jika Surya memiliki rencana lain yang lebih berbahaya? Setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Raden memutuskan untuk berbicara jujur dengan Bima. Dia mengetuk pintu kamar anak itu dengan lembut. Bima, ada yang perlu kita bicarakan. Bima mendongak dari buku-bukunya, wajahnya penuh tanya. Dengan hati-hati, Raden menjelaskan siapa Maya sebenarnya dan hubungannya dengan Surya Pratama. Dia juga menjelaskan tentang persaingan lama antara dirinya dan Surya, serta kecurigaannya bahwa Surya mungkin berada di balik pembebasan Dharma. Jadi, Maya hanya berpura-pura baik padaku? Tanya Bima, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak yakin, jawab Raden jujur. Dia mungkin tulus ingin berteman denganmu, tapi pesta itu aku khawatir itu mungkin jebakan. Bima terdiam, mencerna informasi ini. Wajahnya yang tadi cerah kini muram. Saya mengerti. Saya tidak akan pergi ke pesta. Itu. Raden merasakan sakit di hatinya melihat kekecewaan Bima. Dia ingin anak itu memiliki kehidupan normal, bermain dengan teman-teman sebayanya, dan menikmati masa kecilnya yang tersisa. Tapi keamanannya harus menjadi prioritas. Bagaimana kalau kita adakan pesta sendiri? Kau bisa mengundang teman-teman sekelasmu yang lain kemari. Rumah ini cukup besar untuk itu. Bima menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Om. Saya tidak terlalu kenal dengan anak-anak lain. Maya satu-satunya yang selalu baik pada saya. Keesokan harinya di sekolah, Maya menghampiri Bima dengan wajah cerah. Jadi kau akan datang ke pestaku, kan? Ayahku bilang akan ada badut, pertunjukan sulap, dan banyak makanan enak.
Bima menatap Maya, mencari tanda-tanda kepalsuan dalam keramahannya. Tapi yang dia lihat hanyalah ketulusan di mata gadis itu. Apakah mungkin Maya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana ayahnya atau Surya? Maaf Maya, aku tidak bisa datang, jawab Bima akhirnya. Om Raden ada acara penting dan aku harus ikut dengannya. Kekecewaan langsung muncul di wajah Maya. Oh, sayang sekali. Padahal aku sudah bilang pada ayah bahwa kau pasti datang. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Katanya dia kagum padamu yang bisa mendapatkan nilai sempurna dalam ujian matematika kemarin. Bima merasa canggung. Dia tidak suka berbohong, terutama pada Maya yang selalu baik padanya. Tapi dia harus menjaga rahasia tentang kecurigaan Raden. Mungkin lain kali, tawar Bima dengan senyum tipis. Maya mengangguk sedih, lalu kembali ke tempat duduknya. Sepulang sekolah, Bima menceritakan percakapannya dengan Maya kepada Raden. Raden mendengarkan dengan seksama, kemudian menepuk bahu Bima. Kau melakukan hal yang benar, Bima. Aku tahu ini sulit, tapi keamananmu adalah yang terpenting saat ini. Bima mengangguk, meskipun masih ada kesedihan di matanya. Apa Om Raden yakin Maya terlibat dalam rencana jahat? Dia selalu sangat baik padaku. Raden menggeleng. Aku tidak bisa yakin, tapi lebih baik kita berhati-hati sampai kita tahu pasti apa yang direncanakan Surya. Sore itu saat Bima sedang belajar di kamarnya, telepon rumah berdering. Sinta yang mengangkatnya, dan setelah berbicara sebentar, dia memanggil Raden dengan wajah cemas. Pak, ada telepon dari rumah sakit. Pak Agus mengalami kecelakaan saat kembali dari mengantar Bima ke sekolah tadi. Wajah Raden langsung menegang. Seberapa parah? Cukup serius, Pak. Mobilnya ditabrak truk dan dia mengalami beberapa patah tulang. Dokter mengatakan dia perlu operasi segera. Raden merasakan alarm berbunyi di kepalanya. Agus adalah pengawal terbaik yang dia miliki, dan kecelakaan ini terjadi terlalu tepat waktu untuk dianggap kebetulan. Kecelakaan Pak Agus bukan kebetulan, kata Raden tegas saat berbicara dengan tim keamanannya di ruang rapat kecil di rumahnya. Surya semakin nekat. Dia mencoba menghilangkan perlindungan Bima untuk membuatnya rentan. Bambang, kepala keamanan pengganti Agus, mengangguk setuju. Berdasarkan laporan saksi mata, truk itu sengaja mengarah ke mobil Pak Agus dan pengemudinya menghilang sebelum polisi tiba. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Aditya yang juga hadir dalam rapat tersebut. Haruskah kita memindahkan Bima ke lokasi yang lebih aman? Raden menggelengkan kepalanya. Tidak, Bima baru saja mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Memindahkannya sekarang akan menghancurkan kemajuan yang telah dia capai. Kita akan meningkatkan keamanan di sini dan di sekolahnya. Bagaimana dengan pengawalan untuk Bima? Tanya Bambang. Kau akan menggantikan Agus, jawab Raden. Dan aku ingin 2 orang tambahan untuk mengawasi rumah ini 24 jam sehari. Setelah rapat berakhir, Raden menemui Bima di kamarnya. Anak itu sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya, tapi Raden bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Berita tentang kecelakaan Agus telah sampai ke telinganya. Bima, panggil Raden lembut. Kita perlu bicara. Bima meletakkan pensilnya dan menatap Raden. Apa ini tentang Pak Agus? Apakah dia akan baik-baik saja? Raden duduk di tepi tempat tidur Bima. Dia akan sembuh tapi butuh waktu. Mulai besok Pak Bambang yang akan mengantarmu ke sekolah. Bima mengangguk pelan, lalu bertanya dengan suara rendah, ini semua karena saya, kan? Orang-orang itu menyakiti Pak Agus karena dia melindungi saya. Raden menarik napas dalam. Dia ingin melindungi perasaan Bima, tapi dia juga tahu bahwa anak itu berhak mengetahui kebenaran. Bima, kau tidak bersalah atas apa yang terjadi. Orang-orang jahat ini mengincarku, bukan kau. Kau hanya terjebak di tengah persaingan lama antara aku dan Surya. Tapi kenapa Om Surya begitu membenci Om Raden? Raden tersenyum sedih. Itu cerita yang panjang, tapi intinya kami dulu bersaing untuk posisi yang sama di perusahaan. Aku mendapatkannya dan Surya tidak pernah memaafkanku. Sejak saat itu, dia selalu mencari cara untuk mengalahkanku dalam segala hal. Bima tampak merenung sejenak. Jadi Maya, apakah dia benar-benar teman saya, atau dia hanya disuruh ayahnya untuk mendekati saya? Aku tidak tahu pasti, Bima. Tapi satu hal yang aku tahu,
Jangan menilai seseorang berdasarkan asal-usul atau keluarganya. Maya mungkin saja tulus ingin berteman denganmu, terlepas dari siapa ayahnya. Kata-kata itu membuat Bima tersenyum kecil. Seperti Om Raden yang tidak menilai saya dari latar belakang saya? Raden tertawa. Tepat sekali, kau memang anak yang cerdas. Keesokan harinya, Bima kembali ke sekolah dengan pengawalan Bambang. Suasana terasa berbeda tanpa kehadiran Agus, yang ramah, tetapi Bima berusaha menyesuaikan diri. Di kelas, Maya langsung menghampirinya dengan wajah cemberut. "Kenapa kau berbohong padaku?" tanya Maya langsung. Bima terkejut. "Apa maksudmu? Kau bilang tidak bisa datang ke pestaku karena Om Raden ada acara. Tapi ayahku bilang Om Raden justru akan menghadiri rapat dengan Dewan Direksi perusahaannya saat itu. Kau tidak ingin datang ke pestaku, kan?" Bima merasa tertangkap basah. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa Om Raden mencurigai ayah Maya dan Om Surya merencanakan sesuatu yang jahat. "Bukan begitu, Maya," jawab Bima akhirnya. "Aku ingin datang sungguh. Tapi ada masalah lain yang tidak bisa kujelaskan." Maya mengerutkan dahinya, jelas tidak puas dengan jawaban itu. "Kalau kau tidak mau jujur, ya sudah. Kupikir kita teman." Dengan itu, Maya berbalik dan kembali ke tempat duduknya, meninggalkan Bima dengan perasaan bersalah yang mendalam. Sepanjang hari itu, Maya menghindari Bima. Saat istirahat makan siang, untuk pertama kalinya sejak Bima bersekolah di sana, dia duduk sendirian di pojok kantin. Beberapa anak lain meliriknya dengan pandangan aneh. Berbisik-bisik di antara mereka. Bima bisa mendengar kata-kata seperti anak angkat dari jalanan dan kasihan di antara bisikan mereka. Jelas rumor tentang latar belakangnya telah menyebar. Pulang sekolah, Bima langsung masuk ke kamarnya tanpa berbicara dengan siapapun. Raden yang sedang bekerja di rumah hari itu menyadari ada yang tidak beres. "Sinta, apa yang terjadi dengan Bima?" tanya Raden. Sinta menggeleng. "Dia tidak mau bicara, Pak. Sejak pulang sekolah, dia langsung masuk ke kamarnya." Raden mengetuk pintu kamar Bima dengan lembut. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Bima, ini aku. Boleh aku masuk?" Setelah beberapa saat, terdengar suara pelan. "Masuk saja, Om." Raden menemukan Bima duduk di tepi tempat, tidur, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Matanya sedikit merah, tanda dia telah menangis. "Hei," sapa Raden lembut, duduk di sebelah Bima. "Mau cerita apa yang terjadi?" Bima menggeleng awalnya, tapi kemudian mulai berbicara. "Maya marah pada saya karena berbohong soal pesta itu. Dan sekarang semua anak di sekolah tahu saya dari jalanan. Mereka memandang saya seperti saya ini alien." Raden menghela napas. Dia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. "Bima, dengarkan aku. Tidak ada yang salah dengan latar belakangmu. Justru kau harus bangga karena telah melalui begitu banyak kesulitan, tapi tetap menjadi anak yang baik dan cerdas. Tidak semua orang memiliki ketangguhan sepertimu. Tapi saya tidak ingin berbeda, Om. Saya ingin seperti mereka. Normal." "Normal itu apa, Bima?" "Setiap orang memiliki cerita hidup masing-masing. Yang membuatmu istimewa bukan dari mana kau berasal, tapi siapa kau sebenarnya di dalam hati." Kata-kata Raden membuat Bima termenung. Perlahan-lahan, dia mengangguk meski masih ada kesedihan di matanya. "Tentang Maya," lanjut Raden, "aku mungkin salah tentang dia. Dia mungkin benar-benar ingin menjadi temanmu. Mungkin sebaiknya kau jujur padanya, tentu tanpa menyebut kecurigaan kita terhadap ayahnya atau Surya." "Sungguh, Om tidak keberatan kalau saya tetap berteman dengan Maya?" "Tentu saja tidak. Pertemanan adalah hal yang berharga, Bima. Tapi tetap waspada dan jangan pernah pergi ke rumah Surya tanpa seizinku, oke?" Bima mengangguk, wajahnya sedikit cerah. "Baik, Om. Besok saya akan bicara dengan Maya." Keesokan harinya, Bima menemui Maya saat istirahat. Dengan gugup, dia mengakui bahwa dia berbohong tentang alasan tidak bisa datang ke pesta dan menjelaskan tanpa detail spesifik bahwa ada masalah keamanan yang membuatnya harus berhati-hati. Maya mendengarkan dengan seksama lalu berkata, "Kenapa tidak bilang dari awal? Aku mengerti kok. Ayahku sendiri selalu paranoid soal keamanan.
Dia bahkan memasang kamera di seluruh rumah. Bima tersenyum lega. Jadi, kita masih teman? Tentu saja, bodoh. Maya tertawa, memukul bahu Bima main-main. Sore itu, saat Bambang menjemput Bima di sekolah, dia menyadari ada mobil hitam yang mengikuti mereka. Dengan terlatih, dia mengambil rute berbeda, berbelok-belok di jalan-jalan kecil Jakarta hingga yakin telah menghilangkan jejak. Ada apa, Pak Bambang? Tanya Bima, menyadari ketegangan pengawal itu. Tidak apa-apa, Dik. Hanya prosedur keamanan biasa, jawab Bambang. Tidak ingin membuat Bima khawatir. Sesampainya di rumah, Bambang segera melaporkan insiden tersebut pada Raden. Mereka semakin berani, komentar Raden dengan wajah serius. Surya pasti sangat putus asa untuk menggagalkan merger kita dengan investor Singapura. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Tanya Bambang. Kita harus mengakhiri ini segera, jawab Raden tegas. Aku akan menghadapi Surya langsung. Malam itu, setelah Bima tertidur, Raden duduk di ruang kerjanya memikirkan langkah selanjutnya. Telepon di mejanya berdering, dan saat dia mengangkatnya, suara yang dia kenal dengan baik terdengar di ujung lain. Halo Raden. Lama tidak bicara, sapa Surya Pratama dengan nada puas. Bagaimana kabar anak angkat barumu? Surya, Raden menjaga suaranya tetap tenang meski darahnya mendidih. Apa yang kau inginkan? Tawa rendah terdengar dari ujung telepon. Langsung ke intinya seperti biasa. Itulah yang selalu kusukai darimu, Raden. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang kau inginkan? Merger dengan Singapura atau keselamatan anak jalanan yang kau pungut itu? Jangan berani-berani kau menyentuh Bima, desis Raden. Genggamannya pada telepon mengerat, hingga buku-buku jarinya memutih. Oh, aku tidak perlu menyentuhnya, balas Surya santai. Dharma yang akan melakukannya untukku. Dia sangat ingin bertemu kembali dengan karyawannya yang kabur. Raden merasakan amarah yang luar biasa, tetapi dia tahu kehilangan kendali hanya akan memberikan kepuasan pada Surya. Apa maumu sebenarnya? Surya, sederhana, batalkan merger dengan investor Singapura. Atau aku pastikan Bima kembali ke tempat asalnya, jalanan Jakarta yang keras. Kau mengancamku dengan keselamatan seorang anak kecil. Serendah itukah dirimu sekarang? Surya tertawa. Lagi, bisnis adalah bisnis, Raden. Dan kau tahu lebih dari siapapun bahwa aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Kau punya waktu 48 jam untuk mengumumkan pembatalan merger. Jika tidak, suaranya menggantung, membiarkan ancaman tersirat. Telepon ditutup meninggalkan Raden dengan kemarahan yang nyaris tak tertahankan. Dia hampir melempar telepon ke dinding, tetapi menahan diri saat mendengar langkah kaki kecil di luar ruang kerjanya. Om Raden, Bima mengintip dari balik pintu, matanya mengantuk. Saya mendengar suara keras, apa Om baik-baik saja? Raden segera mengatur ekspresinya, tidak ingin membuat Bima khawatir. Ya, Bima, hanya telepon bisnis yang sedikit menegangkan. Mengapa kau belum tidur? Besok kau harus sekolah. Saya haus, jawab Bima sederhana, masih menatap Raden dengan curiga. Meskipun masih muda, dia sangat peka terhadap perubahan suasana hati orang dewasa di sekitarnya. Keterampilan yang dia pelajari selama hidup di jalanan. Ayo, kuambilkan air, kata Raden, mengantar Bima ke dapur. Sambil menuangkan air ke gelas, Raden memperhatikan bagaimana Bima telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Anak yang dulunya takut dan waspada ini kini mulai membangun kepercayaan dan rasa aman. Dia tidak bisa membiarkan Surya menghancurkan semua itu. Om, panggil Bima setelah meneguk airnya. Apakah ada masalah? Saya lihat belakangan ini banyak pengawal di rumah. Raden menatap anak itu lekat-lekat. Bima memang cerdas, tidak mudah dibohongi. Dia memutuskan untuk jujur, setidaknya sebagian. Ada beberapa tantangan bisnis yang sedang kuhadapi, Bima. Tapi kau tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bima tidak tampak puas dengan jawaban itu, tapi dia tidak mendesak. Jika Om butuh bantuan, saya bisa membantu. Saya mungkin kecil, tapi saya pintar mencari jalan keluar dari masalah. Raden tersenyum, tersentuh oleh tawaran tulus itu. Aku tahu, dan itu berarti banyak bagiku, tapi sekarang
Yang perlu kau lakukan hanyalah belajar dengan baik dan beristirahat cukup. Ayo kembali ke kamarmu. Setelah memastikan Bima kembali tidur, Raden menghubungi Komisaris Hendra. Dia menceritakan ancaman Surya dan meminta bantuan kepolisian untuk melindungi Bima. Ini masalah serius, Raden, kata Hendra. Tapi tanpa bukti konkret, sulit bagi kami untuk mengambil tindakan resmi terhadap Surya. Yang bisa kulakukan adalah menempatkan beberapa personel tak berseragam di sekitar rumahmu dan sekolah Bima. Terima kasih, Hendra. Itu lebih dari cukup untuk saat ini, jawab Raden. Keesokan paginya, Raden memanggil semua staf kepercayaannya untuk rapat darurat. Selain Aditya dan Bambang, hadir juga Satria, Direktur Operasional, dan Anita, Kepala Tim Legal Wijaja Group. Surya telah mengancam akan menggunakan Dharma untuk mencelakakan Bima jika kita tidak membatalkan merger dengan investor Singapura. Raden menjelaskan situasinya. Aku tidak akan mengalah pada ancaman, tapi keselamatan Bima adalah prioritas utama. Kita bisa menunda merger sementara waktu, usul Satria, setidaknya sampai situasinya lebih aman. Raden menggeleng tegas. Tidak, jika kita mundur sekarang, Surya akan tahu bahwa taktik intimidasinya berhasil. Dia akan terus menggunakannya di masa depan. Bagaimana dengan bukti keterlibatan Surya dengan Dharma? Tanya Anita. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia menggunakan penjahat untuk mengancam keselamatan seorang anak, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang. Aditya mengangguk bersemangat. Saya sudah menyelidiki hal ini, Bu. Ada beberapa transfer dana mencurigakan dari rekening perusahaan Shell yang terhubung dengan Pratama Enterprises ke rekening yang diduga milik Dharma. Tapi buktinya masih belum kuat. Teruskan penyelidikan, perintah Raden. Sementara itu kita perlu rencana untuk menghadapi Surya secara langsung. Mereka berdiskusi selama beberapa jam menyusun strategi yang cermat. Akhirnya Raden memutuskan untuk menghadapi Surya secara pribadi, tetapi dengan persiapan yang matang. Sore itu, di sekolah, Bima sedang membereskan bukunya ketika Maya mendekatinya dengan wajah serius. "Bima, aku perlu bicara denganmu," katanya, suaranya rendah dan mendesak. "Ini penting." Bima menatapnya dengan ragu. Sejak dia menolak undangan pesta Maya, hubungan mereka sedikit renggang. "Tentang apa?" tanyanya hati-hati. Maya menarik Bima ke sudut kelas yang sepi. "Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan ayahku dengan Om Surya semalam. Mereka membicarakanmu dan Om Raden. Dan itu bukan pembicaraan baik." Jantung Bima mulai berdebar kencang. "Apa yang mereka katakan?" "Aku tidak mendengar semuanya. Tapi Om Surya mengatakan sesuatu tentang mengambil anak itu dan memberi pelajaran pada Raden. Aku takut mereka merencanakan sesuatu yang buruk." Bima merasakan ketakutan lama kembali menyelimutinya. "Kenapa kau memberitahuku ini? Bukankah ayahmu akan marah?" Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena kau temanku, bodoh. Aku tidak peduli dengan bisnis orang dewasa atau persaingan konyol mereka. Aku hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu." Bima tersentuh oleh ketulusan Maya. Dia benar. Maya memang teman sejatinya, terlepas dari siapa ayahnya. "Terima kasih, Maya. Aku akan memberitahu Om Raden tentang ini. Berjanjilah kau akan berhati-hati," kata Maya menggenggam tangan Bima erat. "Dan Bima, maafkan aku soal ayahku. Aku tidak tahu dia terlibat dalam hal-hal seperti ini." Saat Bambang menjemputnya, Bima langsung menceritakan apa yang dikatakan Maya. Bambang segera menghubungi Raden yang memerintahkan mereka untuk pulang melalui rute alternatif dan dengan pengawalan tambahan. Di rumah, Raden mendengarkan cerita Bima dengan serius. "Kau yakin Maya tidak berbohong?" Bima menggeleng tegas. "Tidak, Om. Dia benar-benar khawatir. Saya bisa melihatnya di matanya, dan dia minta maaf soal ayahnya. Saya rasa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana mereka sebelumnya." Raden mengangguk, pikirannya berputar cepat. Informasi dari Maya menegaskan bahwa ancaman Surya bukan sekedar gertakan, dia benar-benar berencana untuk menculik Bima. "Terima kasih telah memberitahuku, Bima. Mulai sekarang kau tidak akan pergi ke sekolah dulu sampai situasinya aman.
Kita akan mengatur guru privat untukmu di rumah. Tapi bagaimana dengan Maya? Saya masih ingin bertemu dengannya. Raden tersenyum melihat kekhawatiran Bima. Kita akan memikirkan cara agar kalian tetap bisa berkomunikasi dengan aman. Mungkin melalui telepon atau internet. Malam itu, setelah memastikan Bima tertidur dengan penjagaan ketat di sekitar rumah, Raden menghubungi Surya. "Aku ingin bertemu denganmu," kata Raden langsung tanpa basa-basi. "Besok, di kantor penasihat hukumku, kita selesaikan ini secara profesional tanpa melibatkan anak-anak." Surya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada mencemooh. "Kau terdengar putus asa, Raden. Apa anak jalanan itu begitu berarti bagimu? Besok, jam 10 pagi. Datang sendiri dan aku juga akan datang sendiri. Ini masalah kita berdua." Setelah Surya setuju, Raden menutup telepon dan menghubungi Anita. "Persiapkan semua dokumen yang kita bicarakan tadi, dan pastikan Komisaris Hendra ada di ruangan sebelah besok." Keesokan paginya, Raden bersiap untuk pertemuan yang mungkin akan menentukan nasib Wijaja Group dan juga Bima. Dia mengenakan setelan terbaiknya, seperti prajurit yang mengenakan baju zirah untuk pertempuran. "Apa, tidak berbahaya pergi sendirian, Om?" tanya Bima saat sarapan, jelas khawatir. Raden mengusap kepala Bima dengan lembut. Kadang satu-satunya cara menghadapi pembuli adalah dengan menghadapinya secara langsung. "Tapi jangan khawatir, aku punya rencana." "Hati-hati, Om, saya akan menunggu Om pulang." Kata-kata sederhana itu membuat hati Raden terasa hangat. Dalam beberapa bulan, Bima telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bukan sekadar anak yang dia tolong, tapi seseorang yang dia sayangi seperti putranya sendiri. "Aku pasti pulang, Bima. Dan aku berjanji, setelah semua ini selesai, kita akan memulai hidup baru yang lebih tenang." Di kantor pengacara prestisius di kawasan Kuningan, Jakarta, Raden tiba tepat waktu. Surya sudah menunggu di ruang pertemuan, tampak angkuh seperti biasa dalam balutan jas desainer mahal. Akhirnya, pertemuan dua raja bisnis Jakarta. Sapa Surya dengan nada mengejek saat Raden memasuki ruangan. "Siap menyerah, Raden?" Raden tidak menanggapi ejekan itu. Dengan tenang, dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map biru. "Sebelum kita membahas merger itu, aku punya sesuatu yang mungkin menarik minatmu." Dia mendorong map itu ke arah Surya yang membukanya dengan rasa ingin tahu. Seketika wajah Surya memucat melihat isinya. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya. Suaranya bergetar sedikit. "Itu tidak penting," jawab Raden tenang. "Yang penting adalah apa yang akan kulakukan dengan informasi ini." Di dalam map tersebut, terdapat bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang praktek bisnis ilegal Surya selama bertahun-tahun, dari penggelapan pajak, suap pejabat, hingga pencucian uang. Bukti-bukti yang jika sampai ke tangan pihak berwenang bisa menghancurkan Surya dan Pratama Enterprises selamanya. "Kau mengancamku?" desis Surya. Wajahnya kini memerah karena marah. "Aku lebih suka menyebutnya sebagai pertukaran," jawab Raden dengan tenang. "Kau berhenti mengancam Bima dan menghalangi bisnisnya, dan dokumen-dokumen ini tetap tersimpan aman." Surya tertawa. Getir. "Kau pikir hanya kau yang punya kartu as? Apa kau lupa bahwa Dharma masih di luar sana, siap melaksanakan perintahku?" Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka dan Komisaris Hendra masuk bersama dua petugas polisi berseragam. "Surya Pratama," kata Hendra resmi. "Kau ditahan atas tuduhan konspirasi, penculikan, pengancaman, dan pemberian suap. Kami telah menangkap Dharma tadi pagi dan dia telah memberikan kesaksian lengkap tentang keterlibatanmu." Wajah Surya berubah pucat pasi. Ini tidak mungkin, Dharma tidak akan berkhianat. Dia memilih untuk bekerja sama demi keringanan hukuman. Jelas, Hendra. Dan telepon yang kau gunakan untuk menghubungi Raden semalam, itu sudah dalam penyadapan legal dengan izin pengadilan berkat laporan awal kami tentang aktivitas mencurigakan Dharma. Percakapan ancamanmu terekam dengan sangat jelas. Sementara Surya digiring keluar oleh petugas, Raden menatapnya dengan ekspresi tenang. Tidak ada kemarahan atau dendam di matanya, hanya kelegaan bahwa ancaman terhadap Bima akhirnya berakhir. Surya berhenti sejenak di ambang pintu dan berbalik menghadap Raden.
Ini belum berakhir, Raden. Aku punya koneksi di mana-mana. Aku akan keluar dalam beberapa hari. Dan ketika itu terjadi, kau akan menghadapi tuntutan hukum penuh dan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bisnismu, potong Hendra tegas. Dokumen-dokumen yang diberikan Raden hanya sebagian kecil dari bukti yang kami kumpulkan selama berbulan-bulan. Setelah Surya dibawa pergi, Raden menghela napas lega. Terima kasih, Hendra, aku berhutang padamu. Tidak, Raden, akulah yang berhutang padamu. Bukti-bukti yang kau kumpulkan tentang korupsi Surya telah membuka pintu untuk penyelidikan yang lebih besar. Ini akan membersihkan banyak praktik kotor di komunitas bisnis Jakarta. Raden tersenyum. Yang terpenting sekarang, Bima aman. Ketika Raden kembali ke rumah, Bima langsung berlari menyambutnya dengan wajah cemas. Om sudah pulang. Apa semuanya baik-baik saja? Raden memeluk anak itu erat. Ya, Bima, semuanya sudah selesai. Surya dan Dharma tidak akan mengganggu kita lagi. Malam itu mereka merayakan dengan makan malam istimewa yang disiapkan Sinta. Seluruh rumah terasa lebih ringan, seolah-olah awan gelap yang menggantung di atas mereka selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Setelah makan malam, Raden mengajak Bima ke ruang kerjanya. Di atas meja ada sebuah map berwarna merah. Bima, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu, kata Raden, duduk di sofa dan meminta Bima duduk di sebelahnya. Sejak kau tinggal bersamaku, aku merasa hidupku lebih berarti. Kau telah membawa kebahagiaan dan tujuan baru dalam hidupku. Bima mendengarkan dengan seksama, tidak yakin kemana arah pembicaraan ini. Raden membuka map merah itu, menunjukkan beberapa dokumen resmi di dalamnya. Ini adalah dokumen adopsi. Jika kau setuju, aku ingin secara resmi menjadikanmu anakku. Bima Widjaja, bagaimana menurutmu? Mata Bima melebar, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Om serius? Sangat serius, jawab Raden dengan senyum hangat. Tapi keputusan ada di tanganmu, Bima. Ini langkah besar dan aku ingin kau yakin. Air mata mulai mengalir di pipi Bima. Selama ini, dia tidak pernah bermimpi akan memiliki keluarga lagi. Hidup di jalanan telah mengajarinya untuk tidak berharap terlalu banyak. Tapi sekarang, harapan itu ada di depan matanya. Kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga yang sesungguhnya. Saya mau, Om, jawab Bima dengan suara bergetar oleh emosi. Saya sangat ingin jadi anak Om, Raden. Raden memeluk Bima erat, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Pertemuan mereka di taman itu, apa yang dia kira hanya eksperimen sosial sederhana, telah berubah menjadi salah satu berkah terbesar dalam hidupnya. 6 bulan kemudian, merger dengan investor Singapura berhasil diselesaikan, mengukuhkan Widjaja, grup sebagai konglomerat terbesar di Indonesia Timur. Surya Pratama dihukum 5 tahun penjara atas berbagai tuntutan dan Pratama Enterprises berada di ambang kebangkrutan. Tapi bagi Raden, kesuksesan bisnis bukanlah pencapaian terbesarnya. Pencapaian terbesarnya duduk di sebelahnya di meja makan setiap pagi. Bima, yang kini resmi menjadi Bima Widjaja, putranya. Bima sendiri telah berubah total. Dari anak jalanan yang ketakutan, dia kini tumbuh menjadi remaja percaya diri dengan masa depan cerah di depannya. Dia dan Maya tetap bersahabat baik, meskipun ayah Maya telah dipindahkan ke penjara yang sama dengan mantan bosnya. Suatu malam saat mereka duduk di teras belakang rumah menikmati angin malam Jakarta yang jarang sejuk, Bima bertanya, Om, ayah, apa yang membuat ayah memutuskan untuk membantu saya waktu itu? Di taman, Raden tersenyum teringat hari yang mengubah hidup mereka berdua. Ketika kau membantuku menyeberang jalan, lalu mengembalikan dompetku yang jatuh, aku melihat sesuatu yang langka, kebaikan yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dan aku tahu, itu adalah harta paling berharga di dunia ini. Bima mengangguk memahami, seperti yang selalu ayah katakan, kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Tepat sekali, Raden tertawa, bangga dengan kebijaksanaan anaknya. Dan kau, Bima Widjaja, telah memberiku kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan untuk menjadi ayahmu.
Mereka menatap langit malam Jakarta yang dipenuhi bintang-bintang, dua jiwa yang ditemukan oleh takdir di sebuah taman, kota. Satu tindakan kebaikan sederhana telah mengubah hidup mereka selamanya, membuktikan bahwa kadang keajaiban dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan. 5M Da Historia. Pendengar yang terhormat, kami berharap kisah Raden dan Bima telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan kisah-kisah yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan jempol naik pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami selanjutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar, Tom Raden. Bima mengintip dari balik pintu, matanya mengantuk. Saya mendengar suara keras, apa Om baik-baik saja? Raden segera mengatur ekspresinya, tidak ingin membuat Bima khawatir. Ya Bima, hanya telepon bisnis yang sedikit menegangkan. Mengapa kau belum tidur? Besok kau harus sekolah. Saya haus, jawab Bima sederhana. Masih menatap Raden dengan curiga. Meskipun masih muda, dia sangat peka terhadap perubahan suasana hati orang dewasa di sekitarnya, keterampilan yang dia pelajari selama hidup di jalanan. Ayo, kuambilkan air, kata Raden, mengantar Bima ke dapur. Sambil menuangkan air ke gelas, Raden memperhatikan bagaimana Bima telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Anak yang dulunya takut dan waspada ini kini mulai membangun kepercayaan dan rasa aman. Dia tidak bisa membiarkan Surya menghancurkan semua itu. Om, panggil Bima setelah meneguk airnya. Apakah ada masalah? Saya lihat belakangan ini banyak pengawal di rumah. Raden menatap anak itu lekat-lekat. Bima memang cerdas, tidak mudah dibohongi. Dia memutuskan untuk jujur, setidaknya sebagian. Ada beberapa tantangan bisnis yang sedang kuhadapi, Bima. Tapi kau tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bima tidak tampak puas dengan jawaban itu, tapi dia tidak mendesak. Jika Om butuh bantuan, saya bisa membantu. Saya mungkin kecil, tapi saya pintar mencari jalan keluar dari masalah. Raden tersenyum, tersentuh oleh tawaran tulus itu. Aku tahu, dan itu berarti banyak bagiku. Tapi sekarang yang perlu kau lakukan hanyalah belajar dengan baik dan beristirahat cukup. Ayo kembali ke kamarmu. Setelah memastikan Bima kembali tidur, Raden menghubungi Komisaris Hendra. Dia menceritakan ancaman Surya dan meminta bantuan kepolisian untuk melindungi Bima. Ini masalah serius, Raden, kata Hendra, tapi tanpa bukti konkret, sulit bagi kami untuk mengambil tindakan resmi terhadap Surya. Yang bisa kulakukan adalah menempatkan beberapa personel tak berseragam di sekitar rumahmu dan sekolah Bima. Terima kasih, Hendra. Itu lebih dari cukup untuk saat ini, jawab Raden. Keesokan paginya, Raden memanggil semua staf kepercayaannya untuk rapat darurat. Selain Aditya dan Bambang, hadir juga Satria, Direktur Operasional, dan Anita, Kepala Tim Legal Wijaja Group. Surya telah mengancam akan menggunakan Dharma untuk mencelakakan Bima jika kita tidak membatalkan merger dengan investor Singapura. Raden menjelaskan situasinya. Aku tidak akan mengalah pada ancaman, tapi keselamatan Bima adalah prioritas utama. Kita bisa menunda merger sementara waktu, usul Satria. Setidaknya sampai situasinya lebih aman. Raden menggeleng tegas. Tidak. Jika kita mundur sekarang, Surya akan tahu bahwa taktik intimidasinya berhasil. Dia akan terus menggunakannya di masa depan. Bagaimana dengan bukti keterlibatan Surya dengan Dharma? Tanya Anita. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia menggunakan penjahat untuk mengancam keselamatan seorang anak, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang. Aditya mengangguk, bersemangat. Saya sudah menyelidiki hal ini, Bu. Ada beberapa transfer dana mencurigakan dari rekening perusahaan Shell yang terhubung dengan Pratama Enterprises ke rekening yang diduga milik Dharma. Tapi buktinya masih belum kuat. Teruskan penyelidikan, perintah Raden. Sementara itu, kita perlu rencana untuk menghadapi Surya secara langsung. Mereka berdiskusi selama beberapa jam, menyusun strategi yang cermat.
Akhirnya Raden memutuskan untuk menghadapi Surya secara pribadi, tetapi dengan persiapan yang matang. Sore itu, di sekolah, Bima sedang membereskan bukunya ketika Maya mendekatinya dengan wajah serius. "Bima, aku perlu bicara denganmu," katanya. Suaranya rendah dan mendesak. "Ini penting." Bima menatapnya dengan ragu. Sejak dia menolak undangan pesta Maya, hubungan mereka sedikit renggang. "Tentang apa?" tanyanya hati-hati. Maya menarik Bima ke sudut kelas yang sepi. "Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan ayahku dengan Om Surya semalam. Mereka membicarakanmu dan Om Raden, dan itu bukan pembicaraan baik." Jantung Bima mulai berdebar kencang. "Apa yang mereka katakan?" "Aku tidak mendengar semuanya, tapi Om Surya mengatakan sesuatu tentang mengambil anak itu dan memberi pelajaran pada Raden. Aku takut mereka merencanakan sesuatu yang buruk, Bima." Bima merasakan ketakutan lama kembali menyelimutinya. "Kenapa kau memberitahuku ini? Bukankah ayahmu akan marah?" Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena kau temanku, bodoh. Aku tidak peduli dengan bisnis orang dewasa atau persaingan konyol mereka. Aku hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu." Bima tersentuh oleh ketulusan Maya. Dia benar, Maya memang teman sejatinya, terlepas dari siapa ayahnya. "Terima kasih, Maya. Aku akan memberitahu Om Raden tentang ini." "Berjanjilah kau akan berhati-hati," kata Maya, menggenggam tangan Bima. Dan Bima, maafkan aku soal ayahku. Aku tidak tahu dia terlibat dalam hal-hal seperti ini." Saat Bambang menjemputnya, Bima langsung menceritakan apa yang dikatakan Maya. Bambang segera menghubungi Raden yang memerintahkan mereka untuk pulang melalui rute alternatif dan dengan pengawalan tambahan. Di rumah, Raden mendengarkan cerita Bima dengan serius. "Kau yakin Maya tidak berbohong?" Bima menggeleng tegas. "Tidak, Om, dia benar-benar khawatir. Saya bisa melihatnya di matanya. Dan dia minta maaf soal ayahnya. Saya rasa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana mereka sebelumnya." Raden mengangguk, pikirannya berputar cepat. Informasi dari Maya menegaskan bahwa ancaman Surya bukan sekedar gertakan, dia benar-benar berencana untuk menculik Bima. "Terima kasih telah memberitahuku, Bima. Mulai sekarang kau tidak akan pergi ke sekolah dulu sampai situasinya aman. Kita akan mengatur guru privat untukmu di rumah." "Tapi bagaimana dengan Maya? Saya masih ingin bertemu dengannya." Raden tersenyum melihat kekhawatiran Bima. "Kita akan memikirkan cara agar kalian tetap bisa berkomunikasi dengan aman, mungkin melalui telepon atau internet." Malam itu, setelah memastikan Bima tertidur dengan penjagaan ketat di sekitar rumah, Raden menghubungi Surya. "Aku ingin bertemu denganmu," kata Raden langsung tanpa basa-basi. "Besok di kantor penasihat hukumku. Kita selesaikan ini secara profesional tanpa melibatkan anak-anak." Surya terdiam sejenak lalu menjawab dengan nada mencemooh. "Kau terdengar putus asa, Raden. Apa anak jalanan itu begitu berarti bagimu?" "Besok jam 10 pagi. Datang sendiri dan aku juga akan datang sendiri. Ini masalah kita berdua." Setelah Surya setuju, Raden menutup telepon dan menghubungi Anita. "Persiapkan semua dokumen yang kita bicarakan tadi dan pastikan Komisaris Hendra ada di ruangan sebelah besok." Keesokan paginya, Raden bersiap untuk pertemuan yang mungkin akan menentukan nasib Wijaja Group dan juga Bima. Dia mengenakan setelan terbaiknya, seperti prajurit yang mengenakan baju zirah untuk pertempuran. "Apa tidak berbahaya pergi sendirian, Om?" tanya Bima saat sarapan, jelas khawatir. Raden mengusap kepala Bima dengan lembut. "Kadang satu-satunya cara menghadapi pembuli adalah dengan menghadapinya secara langsung, tapi jangan khawatir, aku punya rencana." "Hati-hati, Om, saya akan menunggu Om pulang." Kata-kata sederhana itu membuat hati Raden terasa hangat. Dalam beberapa bulan, Bima telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bukan sekadar anak yang dia tolong, tapi seseorang yang dia sayangi seperti putranya sendiri. "Aku pasti pulang, Bima. Dan aku berjanji setelah semua ini selesai kita akan memulai hidup baru yang lebih tenang di kantor pengacara prestisius di kawasan Kuningan, Jakarta."
Raden tiba tepat waktu. Surya sudah menunggu di ruang pertemuan. Tampak angkuh seperti biasa dalam balutan jas desainer mahal. Akhirnya, pertemuan dua raja bisnis Jakarta, sapa Surya, dengan nada mengejek saat Raden memasuki ruangan. Siap menyerah, Raden. Raden tidak menanggapi ejekan itu. Dengan tenang, dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map biru. Sebelum kita membahas merger itu, aku punya sesuatu yang mungkin menarik minatmu. Dia mendorong map itu ke arah Surya, yang membukanya dengan rasa ingin tahu. Seketika, wajah Surya memucat melihat isinya. Dari mana kau mendapatkan ini? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Itu tidak penting, jawab Raden tenang. Yang penting adalah apa yang akan kulakukan dengan informasi ini. Mentari pagi Jakarta bersinar cerah menembus jendela besar rumah Raden Wijaya di kawasan elit Menteng. Di ruang makan, Bima, kini berusia 11 tahun, sedang menyantap sarapannya sambil membaca buku matematika tingkat lanjut. Dia telah tumbuh beberapa sentimeter dalam setahun terakhir, dan wajahnya yang dulu kurus kini terlihat sehat dan bahagia. Bima, panggil Raden yang baru masuk ke ruang makan, jangan lupa hari ini kita ada acara penting. Bima mendongak dari bukunya dan tersenyum lebar. Tentu ayah, peresmian Yayasan Harapan Baru kan saya sudah menyiapkan pidato saya. Raden tersenyum bangga. Sejak peristiwa dengan Surya berakhir, hidup mereka telah berubah drastis. Raden memutuskan untuk mengurangi keterlibatannya dalam operasi sehari-hari Wijaya Group dan lebih fokus pada inisiatif sosial. Yayasan Harapan Baru yang akan diresmikan hari ini adalah proyek terbarunya, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membantu anak-anak jalanan Jakarta mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Dan Bima, sebagai inspirasi utama, yayasan tersebut akan memberikan pidato singkat pada acara peresmian. Gugup, tanya Raden. Mengambil secangkir kopi yang disiapkan Sinta, Bima menggeleng. Tidak terlalu. Maya bilang, dia akan datang untuk mendukung saya. Jadi itu membantu. Persahabatan Bima dan Maya telah bertahan dan bahkan semakin kuat, meski Maya dan ibunya harus menghadapi masa sulit setelah Bambang Setiawan, ayah Maya, dipenjara bersama Surya. Raden, yang tidak ingin Maya menderita karena kesalahan ayahnya, telah membantu keluarga mereka secara diam-diam, memastikan Maya tetap bisa bersekolah di Mentari International School. Dan bagaimana dengan kompetisi matematika internasional bulan depan? Sudah siap? Tanya Raden. Wajah Bima berseri-seri. Sangat siap. Guru matematika bilang, saya punya peluang besar untuk menang. Dalam setahun terakhir, bakat matematika Bima telah berkembang luar biasa. Dia tidak hanya menjadi murid terbaik di sekolahnya, tapi juga telah memenangkan beberapa kompetisi nasional. Kini, dia akan mewakili Indonesia dalam kompetisi matematika internasional di Singapura. Aku tidak ragu kau akan membuat Indonesia bangga, kata Raden tulus. Selesai sarapan, mereka bersiap untuk acara peresmian yayasan. Bima mengenakan setelan jas kecil yang dirancang khusus untuknya. Jauh berbeda dari pakaian lusuh yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Raden di taman. Ayah, panggil Bima saat mereka dalam perjalanan menuju lokasi acara. Saya punya ide untuk program berikutnya di yayasan. Oh, apa itu? Bagaimana kalau kita membuat program mentor? Anak-anak yang sudah berhasil bisa kembali dan menjadi mentor untuk anak-anak baru. Seperti rantai kebaikan yang terus berlanjut. Raden menatap Bima dengan kagum. Itu ide yang sangat bagus, Bima. Kita akan mendiskusikannya dengan tim yayasan segera. Acara peresmian Yayasan Harapan Baru berlangsung dengan sukses. Media hadir dalam jumlah besar, tertarik dengan cerita di balik yayasan tersebut. Raden sebagai tokoh bisnis terkenal, jarang tampil di media, sehingga kehadirannya menarik banyak perhatian. Dalam pidatonya, Raden menceritakan, tanpa menyebut nama asli, tentang pertemuannya dengan seorang anak jalanan yang mengubah hidupnya. Dia berbicara tentang bagaimana tindakan kebaikan kecil bisa memiliki dampak luar biasa, dan bagaimana setiap anak, terlepas dari latar belakangnya, layak mendapatkan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Ketika giliran Bima tiba, ruangan menjadi hening.
Anak itu berdiri di podium dengan percaya diri, menatap ratusan tamu undangan dengan tenang. "Nama saya Bima Wijaja," dia memulai dengan suara jernih. "1 tahun lalu, saya adalah anak jalanan yang tidak punya apa-apa kecuali keinginan untuk bertahan hidup. Hari ini saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika seseorang memberi Anda kesempatan." Bima melanjutkan dengan menceritakan kisahnya secara singkat, bagaimana dia membantu seorang pria buta menyeberang jalan, tidak menyadari bahwa tindakan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Yayasan Harapan Baru bukan hanya tentang memberi makan atau tempat tinggal untuk anak-anak jalanan, lanjut Bima. Ini tentang memberi mereka harapan dan kepercayaan bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena setiap anak, tidak peduli dari mana mereka berasal, memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan saat Bima menyelesaikan pidatonya. Bahkan beberapa wartawan terlihat mengusap mata mereka yang berkaca-kaca. Raden, yang berdiri di sisi panggung, merasa hatinya meluap dengan kebanggaan. Setelah acara, saat mereka kembali ke mobil, Bima bertanya, "Ayah, apa kabar Pak Surya dan Dharma sekarang?" Raden menatap Bima dengan lembut. Dia selalu berusaha jujur pada anak itu. "Surya masih menjalani hukumannya, Dharma juga, tapi kau tidak perlu khawatir tentang mereka lagi." "Saya tidak khawatir," jawab Bima. "Saya hanya berharap mereka bisa berubah seperti saya berubah. Mungkin mereka juga hanya butuh kesempatan kedua." Kata-kata itu membuat Raden terhenyak. Bagaimana mungkin anak yang telah mengalami begitu banyak kesulitan masih bisa memiliki hati yang begitu besar? Ini adalah pelajaran berharga baginya. "Kau benar, Bima. Semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua." Mereka tiba di rumah saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye dan merah muda. Di teras, Sinta telah menyiapkan teh dan makanan ringan kesukaan Bima. "Acara berjalan lancar?" tanya Sinta sambil menuangkan teh. "Lebih dari lancar," jawab Raden. Pidato Bima mencuri perhatian semua orang. Bima tersenyum malu, lalu pamit untuk berganti pakaian. Saat dia menjauh, Sinta berkata pelan pada Raden, "Pak, saya tidak pernah melihat Bapak sebahagia ini. Anak itu benar-benar membawa perubahan dalam hidup Bapak." Raden mengangguk menatap ke arah Bima yang menaiki tangga. "Dia menyelamatkanku, Sinta. Orang-orang mungkin berpikir aku yang menyelamatkannya dari jalanan, tapi sebenarnya dia yang menyelamatkanku dari kehampaan." Malam itu, setelah Bima tertidur, Raden duduk di kursi di samping tempat tidur anak itu, seperti yang sering dia lakukan. Dia menatap wajah damai Bima yang tertidur dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Sebuah frasa lama melintas di pikirannya. Kadang-kadang hal terbesar dalam hidup dimulai dari hal-hal terkecil. Pertemuan mereka di taman itu, tindakan sederhana Bima membantu orang yang dia kira buta, telah mengubah hidup mereka berdua selamanya. Raden tersenyum pada dirinya sendiri. Kekayaan terbesarnya bukan lagi perusahaannya yang bernilai triliunan rupiah, tetapi anak yang tertidur di depannya ini, bukti hidup bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu hati pada satu waktu. Di luar jendela, bintang-bintang Jakarta berkedip-kedip, seolah-olah langit pun setuju dengan pemikiran itu. Pendengar yang terhormat, kami berharap kisah Raden dan Bima telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan kisah-kisah yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan jempol naik pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami selanjutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.